Seorang tentara Israel mengaku heran dengan Hizbullah yang tak melakukan penyerangan saat gencatan sementara disepakati. Padahal perlawanan di Lebanon itu disebut bisa dengan mudah membombardir Israel dan mengacak-ngacak wilayah tersebut. Tentara itu ialah Mayor Jenderal Yitzhak Brit, seorang mayor jenderal cadangan di pasukan pendudukan Israel. Diketahui gencatan senjata sementara yang disepakati perlawanan Palestina dan Israel awalnya diberlakukan selama 4 hari, kemudian diperpanjang 2 hari, lalu diperpanjang lagi sehari. Brits lantas mengungkap keheranannya atas tidak adanya pecahnya perang dalam konfrontasi baru-baru ini antara Hizbullah dan pendudukan Israel di utara. Menurutnya, kondisi ini merupakan sebuah keajaiban. Perang tak meletus, bahkan pasukan khusus Hizbullah, yaitu pasukan Radwan, tak merangsek masuk ke Israel. Ia mengatakan pasukan Radwan berpotensi memasuki Haifa dan Tabaraya karena tidak ada pertahanan di front utara. Pada saat yang sama, pasukan Radwan bisa saja menargetkan seluruh infrastruktur Israel. Bridge menyimpulkan Israel belum siap menghadapi perang regional dalam 20 tahun terakhir. Bahkan ia menilai Israel tak memiliki kemampuan untuk menghalau ribuan rudal yang mungkin ditembakkan dari Yaman dan Iran. Perlawanan Palestina menghadapi serangan pendudukan Israel di wilayah Jalur Gaza. Serangan pecah setelah berakhirnya gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlangsung selama 7 hari. Pasukan pendudukan melanjutkan agresi mereka terhadap Jalur Gaza di tengah konfrontasi perlawanan Palestina di beberapa front. Pasukan Martir Omar Al-Hasim turun gunung melakukan perlawanan. Perlawanan Palestina itu menargetkan pasukan pendudukan yang menembus daerah Al-Shalihat sebelah barat kota Gaza dengan mortir. Sumber lokal melaporkan bahwa bentrokan sengit terjadi antara kelompok perlawanan dan pasukan pendudukan di daerah Al-Tawam barat Laut Gaza. Suara sirene tanda bahaya juga meraung-raung. Media Israel melaporkan tembakan roket dari Gaza meluas ke arah Israel Tengah. Sementara media Al-Mayadin mengatakan suara bentrokan terdengar di kawasan Beit Hanon. Konflik juga pecah di barat Laut Gaza di daerah Sheikh Radwan dengan perlawanan Palestina menghantam tank-tank Israel. Bentrokan juga terjadi di Mukrahho dan Gaza Utara bersamaan dengan pemboman Israel yang menargetkan barat laut jalur Gaza. Tentara rezim Zionis menembaki warganya sendiri pada Jumat 1 Desember 2023. Media Israel menyebut salah seorang korban tewas merupakan orang berpengaruh. Identitas salah seorang korban tewas merupakan seorang ketua pengadilan Robi wilayah Ashdod di wilayah pendudukan. Sumber-sumber menekankan bahwa orang yang terbunuh adalah pemukim yang sama yang ditembaki oleh tentara Israel. Pasalnya, Zionis mengira ia adalah orang Palestina. Operasi di wilayah pendudukan Quds menimbulkan kebingungan dalam sistem keamanan dan militer rezim Zionis. Hal ini membuat para prajurit rezim Zionis secara keliru melepaskan tembakan ke arah pemukim Zionis sambil menembaki pelaku operasi penembakan di wilayah pendudukan Quds. Dilaporkan pemukim ini sedang duduk di tanah dan mengangkat tangannya. Namun tentara Zionis tetap menembakinya lantaran dianggap sebagai warga Palestina. Sebelumnya, media Israel mengumumkan pada Kamis 30 November bahwa 3 Zionis tewas dan beberapa orang lainnya luka-luka. Mereka diserang saat berada di sebuah terminal bus kota Quds. Perang kembali pecah setelah kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan Israel berakhir hari ini, Jumat 1 Desember 2023. 3 perlawanan Palestina memberikan pukulan terhadap pasukan pendudukan Israel yang kembali menyerang jalur Gaza. Mereka menghancurkan kendaraan militer dan menargetkan tentara Zionis. Brigade Al-Quds mengumumkan pemboman terhadap kota-kota yang diduduki sebagai tanggapan atas kejahatan musuh Zionis pada Kamis 30 November pagi. Perlawanan tersebut menargetkan kumpulan tentara pendudukan. Selain itu, menyerang kendaraan yang ditempatkan di garis depan Netzarim dengan sejumlah mortir kaliber berat. Sementara itu, Brigade Martir Abu Ali Mustafa juga ambil bagian dalam pertempuran.
mereka mengumumkan penargetan terhadap dua wilayah yaitu Siderot dan Kifar Syaat. Perlawanan meluncurkan sejumlah rudal sebagai tanggapan atas kejahatan pendudukan terhadap warga sipil. Hal yang sama juga dilakukan pasukan Martir Omar Al-Hasim. Mereka menargetkan pasukan pendudukan yang menembus daerah Chalihat sebelah barat kota Gaza dengan mortir. Rencana jahat Israel terhadap penduduk Gaza terbongkar. Menurut surat kabar Israel, pihak Zionis akan memindahkan penduduk Gaza ke 4 negara secara sukarela. Rencana tersebut telah disampaikan kepada pejabat senior dari Partai Demokrat dan Republik di Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Amerika Serikat. Bahkan menurut media Zionis, rencana itu telah mendapat persetujuan. Pihak Israel disebut akan segera mempromosikan rencana pemindahan warga Gaza. Nantinya akan ada 4 negara yang disasar, yaitu Mesir, Irak, Yaman, dan Turki. Rincian baru yang terungkap adalah usulan penyelesaian pendudukan jalur Gaza di negara-negara Arab dan berbagai belahan dunia. Disebutkan kini ada 3 inisiatif lainnya yang diajukan yang mengizinkan masyarakat di Gaza untuk berimigrasi ke negara lain. Lagi-lagi usulan itu hanya untuk migrasi sukarela, bukan migrasi paksa. Sementara pemerintah Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan pada tahap awal perang bahwa mereka akan menentang pemindahan paksa warga Gaza dari jalur Gaza. Namun dalam pernyataannya, Pentagon tidak akan menentang kepergian sukarela. Media Israel lebih lanjut mengatakan, rencana itu disponsori secara terbuka oleh perwakilan Amerika Serikat, Joy Wilson. Nantinya, Amerika Serikat akan memberikan syarat untuk melanjutkan bantuan ekonominya ke Mesir, Turki, dan Yaman dengan syarat bahwa penduduknya meninggalkan Gaza dan menetap di tanah mereka. Perlawanan Palestina membalas serangan yang diluncurkan Israel ke jalur Gaza setelah gencatan senjata berakhir. Dua wilayah Zionis tak luput dari serangan. Serangan balasan itu dilakukan oleh Brigade Martir Abu Ali Mustafa. Mereka mengumumkan penargetan wilayah Siderot dan Kifar. Perlawanan Palestina itu menargetkan wilayah Israel dengan serangan rudal. Diketahui gencatan senjata antara Hamas dan entitas pendudukan Israel yang ditengahi oleh Qatar dan Mesir berakhir pada Jumat 1 Desember 2023 pagi. Dengan berakhirnya gencatan senjata, pendudukan Israel melanjutkan agresinya terhadap Gaza. Pasukan pendudukan menembakkan peluru ke rumah warga di sebelah barat kota Gaza. Sementara Kementerian Dalam Negeri di Gaza melaporkan bahwa pesawat pendudukan melancarkan serangkaian serangan di selatan kota Gaza. Puluhan warga Gaza dilaporkan tewas dalam serangan terbaru Israel ini. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menentang cara berperang Israel yang malah menambah jumlah korban tewas di Gaza semakin bertambah. Amerika Serikat juga memperingatkan kabinet perang Israel jika mereka kemungkinan tidak punya waktu untuk melawan Hamas. Peringatan ini disampaikan oleh Antony Blinken pada Kamis 30 November 2023. Ia menilai Israel tak memiliki waktu berbulan-bulan untuk melancarkan perang melawan Hamas di Gaza. Pasalnya, tekanan domestik dan internasional meningkat pada pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk mengakhiri pertempuran tersebut. Ini bukan pertama kali diplomat Amerika Serikat itu memperingatkan Israel. Pada konferensi pers, ia juga secara terbuka memperingatkan Israel agar tidak membiarkan kematian lebih banyak lagi. Namun Israel menolak peringatan Amerika Serikat saat menggelar rapat kabinet perang pada Kamis kemarin. Rezim Zionis menyebut IDF mengikuti hukum perang dan telah mengambil langkah-langkah untuk menghindari korban sipil. Menteri Pertahanan Yoav Gallant mencatat bahwa masyarakat Israel bersatu dalam tujuan membubarkan Hamas. Meskipun hal itu memakan waktu berbulan-bulan. Sementara Blinken tak yakin Israel akan mendapat dukungan internasional untuk terus berperang dalam jangka panjang. لحظة لحظة فوق الناس شوف هناك في حمر برضه هناك برقنا هم جاي زعيم
Yaman mengaku tak segan melakukan penyerangan penuh terhadap pendudukan Israel. Serangan disebut akan pecah jika rezim Zionis melanjutkan agresinya di jalur Gaza. Demonstrasi Saada Yamin pecah beberapa jam setelah pendudukan Israel kembali melakukan agresinya di jalur Gaza. Mereka memperingatkan rezim Amerika Serikat dan musuh Zionis mengenai konsekuensi dari setiap eskalasi di wilayah pendudukan Palestina. Ancaman ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Politik Tertinggi Yaman, Mahdi Al-Masyad pada Rabu 29 November 2023. Al-Masyad memperingatkan bahwa setiap eskalasi Amerika tidak akan menghalangi Yaman dari posisi prinsipnya terhadap Palestina. Hal yang sama juga diungkapkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya akan menegaskan kembali kesiapannya untuk melanjutkan operasinya melawan pendudukan Israel. Saree menekankan bahwa militer Yaman tidak akan ragu untuk memperluas cakupan konfrontasinya melawan pendudukan Israel. Mereka akan menargetkan sasaran-sasaran yang tidak diantisipasi Israel di darat dan di laut. Media Israel telah berulang kali mengakui bahwa Yaman merupakan ancaman strategis bagi Israel karena lokasi geografisnya. Sebelumnya, 10.000 tentara Houthi disebut berbondong-bondong menuju perbatasan Israel. Aksi ini dilakukan di tengah gencatan senjata Israel dan Hamas. Terlebih, militan Yaman ini bergerak ke Israel seusai negara tersebut melanggar perjanjian gencatan senjata. Wilayah Israel kembali dihantam rudal misterius pada Jumat 1 Desember 2023 setelah sehari sebelumnya juga mendapat serangan yang sama. Suara sirine meraung-raung di sejumlah wilayah Israel. Tentara Israel melaporkan bahwa Iron Dome mencegat target udara mencurigakan yang memasuki wilayah udara Israel dari Lebanon beberapa waktu lalu. Roket tersebut nyaris menghantam wilayah Galilea atas. Sirine tanda bahaya pun meraung-raung di wilayah itu. Peringatan juga diaktifkan di Sheyar Yeshuf, Hagosorim, Dafna, dan Beit Hillel. Belum ada laporan mengenai cedera atau kerusakan akibat serangan rudal itu. Sebelumnya, rudal misterius juga menyasar wilayah udara Israel dari Lebanon. Insiden tersebut memicu sirine di komunitas utara Matat, Sasa, dan Dofef. Sebelumnya, Israel telah berulang kali diserang ratusan roket dan rudal dari Lebanon yang diluncurkan oleh Hizbullah. Namun serangan dihentikan selama gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza disepakati. Media Israel menunjukkan ketakutan akan gangguan aktivitas ekonomi di Israel. Pasalnya, mata uang Israel mengalami penurunan setelah gencatan senjata berakhir. Shekel Israel kembali mengalami penurunan terhadap dolar dan euro hari ini Jumat 1 Desember 2023. Situs web Israel Globus yang berspesialisasi di bidang ekonomi melaporkan bahwa shekel membuka perdagangan hari ini turun sebanyak 0,6% mencapai 3,7 shekel per dolar. Shekel juga melemah terhadap euro karena diperdagangkan pada ambang batas 4,07 shekel per euro. Kepala Ekonomi Entitas Pendudukan telah memperingatkan dampak perpanjangan perang. Ia menegaskan